jual lagi HP saya, masih nggak cukup juga yang gadein. Ya udah saya beliin lagi motor ke sana ke teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akun Hermawan. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang perjalanan hidup saya dari kecil sampai saat ini. Saya terlahir dari seorang petani, ibu dan bapak saya seorang petani. Saya akan menceritakan sewaktu saya masih kecil, perjalanan hidup saya, suka maupun dukanya. Terus ada pun tentang perjalanan hidup saya, ada juga yang membuli saya, apa yang suka sama saya, yang gak suka sama saya. Sewaktu kecil tuh pokoknya perjalanannya sangat berliku-liku. Perjalanan suka dukanya sangat menyedihkan kalau diceritakan sampai sekarang. Saya bersama dua orang adik saya, dua-duanya perempuan. Yang paling gede namanya Lili Rohayati, yang kedua Herawati. Yang paling penting perjalanan saya sama adik saya yang nomor 1, yang nomor 2 sebelumnya belum lahir. Waktu itu saya pertama dari kecil. Saya itu gimana ya? Kalau cerita waktu itu sebenarnya sangat sedih, apa gimana gitu. Cuman sini saya akan menceritakannya baru kali ini dan kali ini. Itu pun saya bercerita sendirian di pinggir laut, nggak ada orang yang tahu sama nggak ada orang yang lihat apa gimana. Malu kalau diceritain. Waktu itu saya kecil, saya itu suka main lumpur, main ke pinggir laut sini, main lumpur, main di sawah. Waktu itu pernah sekali yang bikin saya sakit hati sampai sekarang. Waktu kecil tuh saya suka diledekin. Waktu itu sebelum umur berapa, 4 apa 5 tahun lah. Udah ingat tapi gak tahu umur berapa gitu, tapi cuman udah ingat. Waktu itu saya kan kalau zaman dulu kan suka ngaji tuh di ustad kayak gitu. Saya itu suka diledekin. Pertamanya ya saya yang suka diledekinnya. Pertamanya saya diledekinnya, katanya kamu tuh mandinya kayak gak pakai sabun, kamu tuh mandinya paling pakai lumpur apa pakai daun hujan kalau orang Sunda bilang. Soalnya kamu tuh hitam banget, dekil, bujil, jelek lagi, hidup lagi. Tapi waktu itu saya itu jadi makanan sehari-hari apa gimana nggak tahu. Yang jelas waktu itu saya kebal, udah bodo amat lah, terserah mau omong gimana juga, mau itu gimana. Cuman ya kalau diceritain sekarang mah sedih. Lebih sedih lagi pas saya itu di ngaji itu kan suka ada patungan kayak bayaran listrik gitu berbulan. Sebenarnya nggak gede, bayaran cuma 1.000. Cuman nggak tahu pada saat itu orang tua tuh nggak tahu apa dia punya uang apa nggak punya uang, apa punya nggak tahu. Cuman waktu saat itu saya tuh susah banget buat ikut patungan bayar listrik itu. Sampai saya rela nggak ngaji. Saya dari rumah berangkat ngaji tapi nggak sampai pengajian, nggak nyampe, sampai tiduran di hutan. Bukan hutan sih sebenarnya, kayak orang Sunda bilang namanya leuweung tuh, kayak di semak-semak, tidur di semak-semak, pulang pagi kayak orang ngaji aja. Soalnya kenapa, serba salah, mau ngaji tapi takutnya kenapa, takutnya kan kita nggak punya uang tuh sampai nunggak sebulan 2 bulan nunggak bayaran listrik, padahal cuma 1.000 loh itu. Cuman nggak tahu, saya tuh paling dari kecil sih nggak minta orang tua, nggak berani minta orang tua, apalagi orang tua cowok. Paling berani sama cewek, orang tua cewek pada saat itu. Sampai diledekin, gimana, pokoknya nggak berani ngaji. Kadang ada juga yang mukul,
ada yang juga yang jahilin, yang ledekin apa gimana. Pokoknya udah waktu itu sedih pokoknya. Saya cerita baru sekarang, sebenarnya nggak berani bilang sama orang tua, sama teman-teman yang lain. Sebenarnya nggak enak cerita soal ini sih, cuman ya gimana lagi. Udah dari makanan dari kecil, bulian orang lain, bulian teman-teman yang lain. Pokoknya waktu itu minder. Waktu kecil itu saya sering minder. Pernah satu kejadian yang paling sedih nih dalam perjalanan hidup saya, yang paling sedih nih, ketika saya bandel sama adik saya yang nomor 1 tuh bandel. Orang tua lagi ini apa namanya ya, kayak bikin minyak dari kelapa itu, nggak tahu apa namanya. Kalau orang Sunda bilangnya bahasanya marut, kayak bikin minyak dari kelapa tuh, orang zaman dulu kan gitu. Waktu itu mama saya tuh, ibu saya lagi marut, terus saya bandel-bandelnya sama adik perempuan saya, yang parudan kelapanya itu diambil, aku lemparin, saya lemparin sama adik saya. Ya orang tua cowok saya kan kayak gimana ya, keras, ngedidik saya itu keras, kayak temperamen gitulah, nggak tahu lah. Yang penting waktu itu ketahuan sama ibu saya marahin saya. Dia bilang jangan kayak gitu, jangan bandel, jangan dilempar-lemparin sono sini, ntar dibilangin bapak kamu, ntar kamu digampar, dia bilang gitu. Kalau bapak saya kan keras. Terus bapak saya itu datang marah-marah sama saya, marah-parahnya, lebih parahnya itu marah-marahnya sampai saya dikarungin, dimasukin karung. Dia bilang, kamu akan saya lempar, saya akan buang kamu ke laut. Beneran saya dimasukin karung. Udah itu digandong gini sama bapak saya, digendong masukin karung. Sampai jarak berapa meter lah, kayak adalah 1 kilo lah jalan kaki. Rumah saya kan pinggir laut dulu sini, pinggir laut. Ya jalan kakinya ke sana tuh. Terus dipanggul sayanya dalam karung. Dalam hati saya bilang, ini mau gimana, apa mau diapain. Cuman waktu itu kan masih kecil tuh, belum ada pikiran kayak takut, enggak takut. Cuman waktu itu saya dalam karung tuh, lagi diginiin bapak sama bapak saya kan dalam karung tuh. Pas nyampe laut, pinggir lautnya, saya dikeluarin dari karung, kayak ngeluarin kelapa gitu, kayak gini aja langsung kayak ngeluarin kelapa. Tapi yang momen endingnya tuh kayak gimana ya, sedih sama terharu kayak gimana. Jadi nggak jadi ceritanya, mungkin dia nggak tahu gimana. Cuman waktu itu dia bilang, dia tuh pas saya dikeluarin dari karung tuh, dia meluk saya. Terus dia bilang, kamu jangan bandel-bandel ya, bapak tuh sebenarnya sayang sama kamu, sama adik kamu, sama semuanya. Sebenarnya tuh bapak tuh nggak mau marah, mau kasar sama kamu, cuman ya kamunya kayaknya bandel. Udah pada saat itu nangislah, saya nangis, bapak saya nangis. Nah, selesailah cerita itu. Terus pindah ke cerita yang lainnya. Sebenarnya itu udah waktu itu udah selesai lah, udah enak, maksudnya udah endingnya udah enak. Terus pernah ada kejadian, kalau saya itu kan waktu masuk ke sekolah SD itu sebenarnya gimana ya, dibilang jajan tapi jajan, dibilang nggak jajan tapi jajan. Cuman saya tuh paling bukannya anti sih, tapi saya tuh nggak pernah minta, jarang minta duit sama orang tua. Kalau orang tua saya kasih ya kasih, kalau enggak ya enggak. Soalnya kan apalagi waktu itu orang tua tuh kayak gimana ya, mungkin lebih memerhatikan adik saya yang kecil deh daripada saya waktu itu. Apalagi saya kan cowok, mungkin nggak terlalu dipikirin. Pernah satu kejadian, keseharian hari saya tuh kan berantem terus sama adik saya, berantem terus. Setiap hari tuh saya tuh suka nangisin adik saya. Jadinya saya tuh suka dimarahin sama bapak saya, katanya kamu suka nakal, motelin mulu adik kamu sampai nangis, sampai gimana ya. Tadi juga saya bilang kan, bapak saya temperamen tuh, sampai saya dipukul-pukul
kayak gimana. Pernah satu kejadian, keseringannya kan sering tuh tiap hari tuh saya tuh kayak dimarahin terus karena supaya nangis, bikin nangis adik saya. Pernah satu kejadian, saya itu berantem sama adik saya, terus saya yang ngalah, saya yang nangis. Pikir saya tuh kalau saya ngalah mungkin yang dimarahin itu adik saya, jadinya saya coba ngalah. Cuman waktu itu gak nyangkanya bapak saya tuh malah saya dimarahin balik, katanya kamu cowok kok cengeng banget, nangis mulu, berantem gitu aja kok nangis. Padahal waktu itu saya ngalah loh, pengennya itu saya tuh waktu itu saya nangis ngalah, adik saya yang dimarahin, ternyata malah saya juga yang dimarahin. Perjalanan saya, aduh. Terus pernah satu kejadian lagi tuh waktu SD, kelas berapa, kelas 4 atau berapa ya, itu mah kejadiannya orangnya masih ingat sekarang, sedih banget waktu itu. Apa mungkin orang tua waktu itu nggak punya uang apa gimana, nggak tahu. Saya kan sekolah tuh suka gak jajan, kadang jajan tuh gimana ya, kalau diceritain mah sedih lah. Pernah waktu itu saya mau sekolah, saya itu nemu uang 100 perak waktu itu. Pokoknya waktu itu uang 100 perak tuh pasti dapat permen 4 waktu itu. Terus waktu saya mau sekolah, pakai celana, pakai baju, pakai topi, saya nemu uang 100 perak. Oh, senang saya mau sekolah punya uang 100 perak. Pas nyampe ke sekolah, ada yang jualan es. Kalau zaman dulu namanya es kue, nggak tahu dari kun kue apa nggak tahu. Pokoknya es kue enak pokoknya, sukaan, saya suka banget. Saya tuh pengen es kue itu, tapi uang saya 100 perak. Tapi saya juga nggak tahu harga es kue itu berapa. Jadinya saya tuh liatin dari jauh, orang beli es kue itu berapa, ngasih duitnya. Saya liatin. Pas saya liatin, ada orang yang ngasih uangnya tuh 100 perak. Saya lihat cuman nggak tahu benar apa enggak waktu itu. Cuma dia ngambil es kue. Mungkin dalam hati saya mungkin es kue itu harganya 100 perak. Ya udahlah, saya ambil, beli es kue. Es kuenya saya makan, saya pergi tuh. Saya makan habis, seneng kan, kita jajan walaupun hanya 100 perak dapat es kue 1, seneng. Pas saya masuk sekolah, di kelas lagi belajar, ada teman saya, mungkin ada kelas dari pinggir, tok dari jendela, kun, apa? Dia bilang, kata yang jualan es minta uang 100 lagi, tadi kurang, harga esnya 200. Tok, dalam hati saya, Masya Allah, saya kan gak punya duit, uang segini juga, gimana saya bayarnya? Pokoknya dalam hati saya udah diminta uang kayak gitu, udah sedih lah, udah kacau, takut. Soalnya yang jualannya kan galak, mungkin kalau saya cerita sekarang terus dengar cerita saya mungkin dia tahu ceritanya. Cuma saya masih ingat sampai sekarang kejadian itu. Pas saya keluar istirahat, saya dimintain nama yang jualan tuh, minta 100 lagi. Tapi saya kan gak punya uang 100 juga itu nemu di galar rumah. Terus dia mukulin saya dipukulin sama dia. Topi saya diambil, diinjak-injak. Saya pulang tuh, waktu istirahat saya pulang, gak sekolah lagi, gak masuk lagi. Saya pulang, topi saya tinggal. Pulang ke rumah nangis-nangis. Saya gak ngomong sama orang tua, gak ngomong. Saya waktu itu gak tahu takut apa gimana, mungkin lebih ke bodoh amat waktu itu. Jadi nggak ngomong cerita kejadian saya ngalamin kejadian kayak gitu juga, ngalamin nggak cerita. Terus saya keluar sekolah, saya masuk SMP di Cikaung, SMP Negeri 3 Cikaung. Mungkin kalau dengar teman-teman seangkatan saya tahu lah. Saya tuh dijatah tiap minggu tuh 20.000 seminggu, 20.000. punya motor sama Jupiter Jet Halong namanya. Saya dijatah tuh 20.000 seminggu. Apalagi bensin, waktu itu harga bensin motor kan seminggu kan, kalau ke Cikaung kan pulang pergi sekolah seminggu tuh 6 hari itu 2 liter.
Saya dikasih uang 20.000 beli bensin 2 liter. Harga bensin itu waktu itu sampai ke 7.500. Bayangin. Sisanya berapa? Nah, segitulah saya jajan. Dalam seminggu itu, sisa itu. 7 ke 7, 14, 15.000. Saya jajan goceng seminggu. Bayangin. Saya jajan tuh hari Senin. Dari Selasa ke sana udah enggak. Kadang jajan, kadang enggak, kadang ada duit, kadang enggak dari yang lain, maksudnya enggak jatah dari orang tua. Makanya saya istirahat tuh suka main sendiri, kadang di dalam kelas, kadang main sana sini, maksudnya enggak main ke warung gitu, soalnya kan enggak punya duit. Saya jajan cuman seminggu doang, hari Senin doang. Beli bensin 2 liter, sisanya jajanin. Udah Selasanya udah ke sono lah. Udah gimana ya, mungkin udah biasa dari kecil sih gak jajan. Sebenarnya bukan gak jajan ya, jajan sih jajan, cuman kadang dibilang gak jajan ya jajan, dibilang jajan ya enggak gitu. Kadang suka ada orang temen main yuk kantin jajan, dia bawa pegang uang, saya tanya uang berapa ini, ya udah ayo, saya ngikut doang, ikut jajan sama teman. Saya kan enggak, jarang kalau punya, tapi cuman saya jiwanya orangnya kalau punya uang saya suka berbagi sama teman, reaktif teman apa gimana. Pokoknya kalau saya nggak tahu, sifat saya tuh kayak lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Orangnya saya nggak enakan, jujur saya orangnya nggak enakan. Sampai keluar lah waktu itu sekolah kelas 3 SMP, ditanya cita-cita mau kemana sama guru, mau sekolah lagi SMA. Cuman ya gimana ya, SMA waktu itu mau masuk SMA, nanya ke orang tua, katanya janganlah, orang tua nggak sanggup bayarnya, apalagi uang itu waktu itu kan SMA Sindang Barang tuh uang pangkalnya 3 juta, saya nggak sanggup. Soalnya saya jadinya saya tuh keluar sekolah tuh ke Jakarta ikut saudara. Itu pun juga dimasukin ke Jakartanya tuh kayak buang kura-kura ke laut, udah buang nggak ditengok-tengok, dalam 2 bulan kemudian baru ditengok. Bayangin, pertama ke Jakarta sendirian, ditinggal di orang lain, tiap hari dimarahin sama bos karena bengong. Udahlah bengong udah waktu saya kecil, terus nggak tahu mau ngerjain apa kan, ya iyalah bengong. Sampai tiap hari dimarahin, sampai kayak 2 bulan tuh serasa 2 tahun beneran kerja tuh. Gaji itu waktu itu 350.000 seminggu, makan tuh sama sayur orek, paling sayur sama orek gorengan 7.000 udahlah kayak gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu sampai buat beli lemari, bekal nikah, sampai beli yang lain. Cuman ya sayangnya pernah, walaupun saya udah waktu itu udah beli apa gitu, tapi kena musibah orang tua, rumahnya kebakar, sampai gak ada yang tersisa, sampai yang barang saya yang saya beli juga habis bakar, sampai pokoknya habis lah, gak ada yang tersisa. Tapi alhamdulillah orang tua masih bisa juga bikin rumah lagi, walaupun saya itu nggak pulang, karena saya juga mau pulang. Kata mama saya, jangan pulang, ngapain kamu pulang juga gak bakalan, rumah tuh gak bakalan bagus lagi, kamu dikerja aja di sana, kalau ada uang kirimin aja sini. Tapi namanya orang tua ya, kita kirim uang tuh bukannya dihabisin, malah disimpan apa dibeliin apa gitu. Tapi tetap aja kalau kita pulang, dia kasih sama kita, dikasih lagi sama saya pas saya pulang, terus dibeliin motor gitu. Pokoknya kalau diceritain tuh gak bakalan waktunya, gak cukup 1 jam ya. Lebih panjang ceritanya, cuman kita singkat aja ceritanya. Pertama kali saya menikah tuh umur 17 tahun. Umur 17 tahun saya nikah, terus jelang 2 tahun, mau 2 tahun tuh
rencananya mau punya anak lebaran. Selesai ya, akibatnya ya namanya hubungan pasti adalah pihak ketiga. Selesai lah, karena saya marah tuh sama pernikahan saya yang pertama, kesal kan. Sebulan saya nikah lagi, mau 2 tahun juga tuh, mau rencana punya anak ya kan, mau rencana program punya anak. Sayanya kena musibah. Sama nikah yang kedua kan saya kan di kampung tuh, gak pernah kerja. Maksudnya bukan gak pernah sih, pernah, cuman jarang. Jadi kerjanya cuman dia di rumah aja, serabutan. Pernah saya masuk ke dibilang dunia hitam, bisa jadilah dunia hitam. Soalnya kenapa? Soalnya saya itu waktu itu saya kan gak punya uang tuh ngedupin istri saya. Saya tuh beli motor dari malingnya. Saya punya temen maling kan. Saya tuh beli motor dari malingnya. Terus saya jual ke orang lain. Maksudnya itu nyari untung, nyari lebihnya. Cuman saya itu bukan saya ajakin sama temen. Jadi motor saya digadein, terus uangnya buat beli motor yang sono, jual, tebus lagi gadean saya, sisanya sama teman saya. Cuman ya perjalanannya waktu itu amat sangat membagongkan. Soalnya kenapa? Pertama oke, gadein motor saya, jual. Ambil yang sono, jual. Cuman pas terakhir temennya kayak anjing. Gak tahu pemasaran, gak tahu apa, gak tahu. Yang paling gadein motor saya. Terus dia ambil motor yang ono. Pas dibawa ke sini mau dijual, harganya ngajrek. Jadinya dijual juga murah, maksudnya gadean saya nggak ketebus sama dia. Ya udahlah, saya ambil motornya, saya bawa sana sini sampai saya diramal dulu, saya dibawa ke paman saya tuh itu sama si Gilar berdua. Mamang dengekeun sia kaen. Waktu itu saya bawa ke paman saya diramal kan. Saya bilang motonya mau dijual, lakunya kemana nih? Dia bilang ini ke arah timur, lakunya ke arah timur, harga segini. Ya udah, cuman saya sini dulu, kamu diramal. Saya diramal tuh sama si Mamang tuh. Mamang dengekeun kayak waktu itu saya diramal sama si Mamang. Dia bilang, paman saya bilang, udah kamu berhentilah, jangan kayak gini lagi. Katanya ini usur-usurnya sama polisi, jangan. Saya bilang ya udahlah, sekali ini aja, ya udah itu berhenti. Udah itu bawa motor saya ke sana ke timur sama teman saya, dijual. Gak cukup buat nebus motor saya yang gede. Jual lagi HP saya, masih gak cukup juga yang gadein. Ya udah, saya beliin lagi motor ke sana ke teman saya yang maling itu, yang lebih bagus, maksudnya buat dijual, buat nebus motor saya. Berangkatlah saya dari sini bertiga sama teman saya. Sampai sana saya berantem sama teman saya, soalnya uang saya 500 tuh nggak dipakai buat sama dia. Saya pas ditanyain, dia bilang katanya dimakan sama kamu. Saya bilang kapan saya makan, ya sini saya nggak mau tahu, duit saya 500. Ya udah, waktu itu saya ambil motor, saya pulang. Mungkin nggak tahu ya, pas saya di perjalanan pulang tuh teman saya mungkin berantem apa gimana nggak tahu, saya paling nggak tahu. Cuman waktu itu saya di perjalanan pulang tuh kayak kepikiran, saya kan masih nikah sama nomor 2 tuh. Perjalanan pulang tuh saya tuh pengen mampir ke teman saudara saya di Simpang Cikadu, pengen mampir ke saudara saya. Cuman ya egois, hati sayanya tuh waktu itu egois, pengen nyampe Sindang Barang. Teman saya nungguin kan Sindang Barang. Nyampe Sindang Barang, saya tuh ditabrak sama orang pas saya belok kan. Ya namanya dunia hitam kan. Pas saya mau belok selaturi itu, banyak orang. Apa nih? Saya kan takut, mulai saya masuk selaturi jalan kecil, jalan tikus. Pas saya keluar toko emas Mutiara Selatan,
ada motor di samping saya, nabrak saya. Pas nabrak saya dia bilang sih, kirain saya tuh orang mabok. Saya marahin kan, kamu mabok gini kok rese, udah tua juga nggak malu apa. Begitu dia pegang baju saya, terus nyenderin saya ke rolling door Mutiara Selatan, Komas. Dia bilang, kamu dari mana? Saya polisi. Celakalah saya waktu itu, pas saya ditangkap polisi, terus dibawalah saya ke kantor polisi Sindang Barang. Saya ditanyain kan, itu ambil motor dari siapa, dari mananya, terus sama siapa, dijual kemana. Terus sama teman saya 6 orang, cuman yang satu bebas, mungkin nggak tahu lah, nggak ngerti. Dalam artian intinya saya tuh waktu itu dibawa ke Cianjur, Polres Cianjur, masuk sel Polres Cianjur. Pas masuk sel dimintain duit sama ini, sama napi yang lain, mungkin udah tradisi ya sono. Pas masuk kita salaman baru 3 orang udah, sini kamu. Saya dipukulin waktu itu, adalah orang 30 orang sampai mukul sini kepala, pakai ini, pakai kaki, pakai tangan. Udahlah, udah ngerasa di waktu itu, udah ngerasa. Sampai nangis teman saya, ada yang nangis, sudah tua juga sampai nangis kayak anak kecil, ya nangis. Udahlah di situ udah masuk penjara kan. Mintain duit berapa menapi yang lain. Saya dipukulin, terus saya udah lama di situ. Saya juga mukulin orang, walaupun saya agak ngeri ya, takut, gak berani, gak enak, kasihan saya ikut juga mukulin yang lain. Saya mau relas ke bawah ya kan, ke lapas. Mau relas ke bawah, ke lapas. Takut, soalnya banyak cerita kan, misalkan kalau turun ke bawah ke lapas, ntar pas ketemunya dipukulin apa gimana sama napi yang lain, apa gimana nggak dipukulin gitu. Sampai akhirnya saya relas tuh, waktu itu saya tuh relas turun, terus saya dapat vonis 9 bulan. Vonis 9 bulan. Di dalamnya nggak usah cerita lah perjalanan saya sidang. Cuman ada satu momen yang paling saya ingat sampai sekarang, saya seneng paling sekarang pas pulang dari sidang. Mungkin teman-teman yang pernah di penjara terus ngerasain pulang dari sidang mungkin tahu kenapa. Soalnya pas di kejaksaan tuh kita tuh kencing di botol aqua, terus botol aquanya tuh dilobangin dikit kecil. Pas kita pulang dari kejaksaan, dari mobil kejaksaan tuh kan, pas pulangnya tuh ada orang pikir, woi anjing lo, pergi sono. Takut ya kan orang tuh, kok dia diem aja pakai motor gini aja, takut. Mungkin kita kan kayak orang napi kan, mungkin dia tahu kita napi. Dalam tuh ada orang, woi anjing ngapain lo, pacaranmu setan sialan lo, oh gitu. Lebih parah lagi yang tadi tuh, yang air kencing tuh yang dimasukin ke aqua terus dilobangin dikit tuh disiniin, disenterin ke orang-orang yang di pinggir kan. Kita kan dalam mobil sampai disenterin sama orang, mungkin kena orang lu sampai bau kencing, nggak tahu lah pokoknya ya, lebih senengnya gitulah. Tapi pernah ada mungkin dia aparat apa gimana nggak tahu, sampai nyusul ngejar, woi sialan yuk berhenti lo. Supirnya kan takut, supir mobil kejaksaan tuh takutnya napi itu kabur, jadinya bawa mobil tuh kenceng. Sebenarnya bukan takut sama orang yang ngejar, cuman takutnya napi itu ini kabur. Walaupun kita di borgol panjang kan, borgol, tapi kita kan masih bisa gini, sampai supir sampai kayak gitu. Cuman ya momen itu doang sih yang paling saya ingat sampai sekarang. Keluarlah saya itu dari lapas, saya itu 9 bulan ya, 9 bulan, vonis 9 bulan. Terus saya program, potong 2 bulan, saya jalani 6 bulan. Jadi di penjara saya 6 bulan. Keluarlah saya, pas keluar, saya tuh belajar jahit.
sama mak saya sampai gadain sawah, habis 3 juta lah kurang lebih. Belajar jahit sama tetangga saya sih yang udah jadi bos. Belajar jahit waktu itu ketemulah saya sama istri saya yang sekarang. Kenalannya tuh waktu itu di Facebook. Singkat cerita, nikahlah kita. Nikah, perjalanannya sangat lika-liku. Sampai kita namanya rumah tangga pastilah ada ya kan, berantem bagaimana pasti ada. Dia orang Cibinong sih. Dia nenek kakeknya orang Cibinong. Cuman bapaknya orang Cikau. Mamanya orang Cibinong, nikah lah saya sama dia. Dalam perjalanan 2 tahun itu saya banyak lika-likunya perjalanan. Saya kerja ngejahit, dia kerja di rumah. Kita rencana mau bikin rumah. Walaupun bukan rumah sih namanya, saung lah. Bukan rumah, kalau rumah bagus ya kan. Kalau saya kan cuman asal teduh aja lah. Kita ngumpulin tuh kayak kayak rayap dari kecil dulu sampai kumpulin. Walaupun saya banyak berantem sama dia ya, mungkin udah jodoh saya, terus saya jodoh dia. Jadi akhirnya kita dalam waktu 2 tahun ya tuh bangun rumah, bikin rumah. Bukan bangun, kalau bangun tuh gedongan, kita bukan gedongan, saung butut. Kita bikin rumah belum selesai ya, mungkin kita alhamdulillah ya dikasih keturunan. Yang namanya kalau sekarang sih umurnya udah 2 tahun. Kemarin ulang tahun yang kedua, namanya Adelia Putri Hermawan. Namanya ada sayanya, soalnya saya kan akun Hermawan, jadi ada namanya Adelia Putri Hermawan. Jadi dia tuh namanya Adelia Putri saya gitu maksudnya. Udah 2 tahun kita selesai bikin rumah, terus punya anak. Kita ini lagi Jakarta lagi. Cuman waktu mana ya, di Jakartanya saya doang, kalau istri saya enggak. Cuman istri saya tuh pas lagi hamil juga masih kerja. Namanya kita kan orang nggak punya ya kan. Istri saya lagi hamil juga sampai umur 6 bulan masih kerja. Saya juga masih kerja sampai saat ini juga masih kerja. Minggu besok juga saya berangkat lagi. Soalnya hidup saya tuh gimana ya, orang nggak punya. Saya tuh jadinya kalau kita nggak kerja, udahlah kita nggak makan. Apalagi rumah kecil-kecil juga, alhamdulillah udah ada, walaupun belum selesai, masih banyak utang pula juga. Jadinya kita alhamdulillah ulang tahun yang kemarin Adelia, alhamdulillah ulang tahun yang keduanya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sing dibabarikan milik rezekina, sing disehatkan, sing dipanjangkan umurna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin cerita saya sekarang udah sampai saat sini aja. Cuman kalau diceritain detailnya dari umur saya kecil tuh, perjalanan saya kecil sampai sekarang panjang, kalau banyak lika-likunya. Jadinya saya cerita tuh banyak yang kepotong-potong gitu maksudnya. Ada yang perlu diceritain, ada yang nggak perlu diceritain maksudnya gitu. Jadi saya cerita yang perlu diceritain aja. Itu pun juga saya gimana ya, baru sekarang berani setelah saya punya akun YouTube. Walaupun saya baru ya, YouTube pemula, tapi jangan lupa dukung saya ya. Jangan lupa like, share, sama subscribe-nya ya. Adelia Putri 95. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah.